Hai gengs, balik lagi nih sama aku di Review 105. Kali ini aku mau spoiler film dari negara Cina yang judulnya Cry Me a Sad River. Film ini bergenre drama romantis tahun 2018. Dikarenakan penyakit yang dia alami dan pekerjaan sang ibu, ada anak remaja harus mengalami masa-masa tersulit dalam hidupnya. Sampai akhirnya harus ada yang melakukan percobaan bunuh diri dan ada juga yang meninggal. Oke, langsung aja yuk mulai. Ada anak cewek SMP namanya Yiyao yang hidupnya berdua aja sama ibunya. Ibunya Yiyao seorang tukang pijet yang orang-orang nuduhnya si ibu ini cewek nakal. Yiyao tetanggaan sama Kiming, cowok famous plus pintar di sekolahnya. Tapi ibunya Kiming kayak gak mau kalau Kiming temenan sama Yiyao. Kiming berangkat ke sekolah bareng sama Yiyao naik sepeda masing-masing. Kiming nanya kenapa berantem sama ibunya pagi-pagi. Ya katanya lagi-lagi karena seragam. Ibunya gak mau beliin seragamnya Yiyao, yang akhirnya Yiyao ke sekolah gak pakai seragam yang sama kayak temen-temennya. Sampai di sekolah, Yiyao dimintain tolong sama temennya untuk fotoin. Nah, Yiyao ngelihat ada cewek namanya Xiaomi. Wah, kayak merek handphone zaman sekarang ya. Yiyao inget nih kalau Xiaomi ini kayak pernah dibully di suatu tempat. Tapi Xiaomi tuh gak kenal Yiyao siapa. Pas pelajaran kedua belum mulai, Kiming datang nyamperin Yiyao nanya kenapa gak ikut kelas pertama. Nah, di saat yang bersamaan segerombolan geng Xiaomi kayak gosip-gosip gitu. Iya, Xiaomi ini anak baru ya ceritanya. Mereka gosip nih tentang Kiming. Terus bilang nebak-nebak gitu kalau kayaknya Kiming suka sama Xiaomi. Soalnya Kiming kayak antusias pas bahas identitasnya Xiaomi dan ngajak Xiaomi keliling sekolah. Padahal mah itu emang tugasnya Kiming di sekolah itu. Tapi Xiaomi kayak kegeeran. Balik lagi nih ya ke Kiming sama Yiyao. Yiyao cerita kalau dia mau ke rumah sakit karena dia tuh ngerasa ada yang gak enak di tubuhnya. Tapi jangan tanya apa-apa lagi. Jadi ya Yiyao gak bisa ikut ke acara penghargaan di sekolahnya. Kelihatan ya kalau mereka ini deket. Ya udah, Kiming nurut aja. Pas semuanya pada nuju ke ruang penghargaan, Yiyao malah pulang. Ke rumah sakit maksudnya. Yiyao nyampe di rumah sakit terus diperiksa kan. Di sini dokter diagnosa kalau Yiyao kena penyakit kelamin. Sedih banget ya, padahal dia belum pernah melakukan hubungan seks sama siapapun. Dokter bilang Yiyao terinfeksi secara nggak langsung kalau emang dia nggak pernah berhubungan seks. Terus ngasih tahu biaya-biaya pengobatan dan lain-lain. Yiyao di situ sedih plus bingung banget. Di acara penghargaan sekolah, Kiming dapetin penghargaan dan naik ke panggung. Pas mau nerima bunganya ngenain salah satu penerima penghargaan juga, namanya Gu Sunxiang. Ternyata Sunxiang ini alergi bunga. Mukanya merah terus bersin-bersin. Dibawa langsung ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu juga tempat Yiyao periksa. Tapi gak ketemu sama Kiming. Yiyao malah ketemunya sama kakaknya Sunxiang. Maksudnya kembarannya ya. Namanya itu Sunsi. Astaga, namanya mirip-mirip. Pas Yiyao sampai rumah, dia ada niat nih buat ngasih tahu ibunya. Tapi si ibu kayak gak peduli. Jadi Yiyao ngurunin niatnya. Yiyao lagi di dapur, terus Kiming nyamperin lewat jendela. Nanya Yiyao sakit apa. Gak dikasih tahu sih. Nah, besoknya geng Xiaomi mau ngadain karaoke dan ngajak si Kiming. Tadinya Kiming nolak, tapi akhirnya diterima juga karena Kiming gak mau dianggap sombong. Terus malamnya Kiming kan siap-siap nih mau berangkat karaokean. Ketemu Yiyao yang lagi di jendela. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba Yiyao pingsan. Kiming panik kan di situ, langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika Yiyao sadar, dia nanya, bukannya Kiming ada acara karaokean? Ternyata Kiming lupa saking dia panik tadi ngeliat Yiyao pingsan. Akhirnya Kiming telepon Xiaomi bilang kalau dia nggak bisa jadi datang. Di situ Xiaomi bilangnya sih ya udah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia kesel banget sama Yiyao. Gara-gara Yiyao, Kiming jadi nggak bisa ikut karaokean. Besokannya nih pas di kelas, Yiyao bingung karena obatnya habis kan. Xiaomi nyamperin. Terus obat salep yang dipegang sama Yiyao jatuh. Untung Xiaomi nggak lihat. Xiaomi nanya gimana keadaannya Yiyao. Fake banget ya. Pas pulang sekolah, Xiaomi ngikutin Yiyao diam-diam naik sepeda.
Tapi pas belum sampai tujuan, Xiaomi lihat yang dulu bully dia di sekolah lamanya lagi ada di jalan itu. Xiaomi akhirnya ketakutan balik arah pulang. Yiyao ke klinik khusus kulit dan kelamin. Ya kalau nggak salah ya, soalnya tulisannya aku nggak ngerti. Abis keluar berobat dan dia dapat salepnya lagi. Nggak taunya Xiaomi yang aku kira dia pulang, ternyata dia tetap ngikutin Yiyao dari jalan yang lain. Yiyao ke gap dan Xiaomi tahu kalau Yiyao sakit. Besokannya Xiaomi nyebarin ke teman segengnya tentang keadaan Yiyao dan teman-temannya nyebarin lagi ke satu sekolah. Abis itu si Yiyao dibully satu sekolah. Bayangin deh, dibully 1 atau 2 orang aja tuh bisa buat stres, apalagi satu sekolah nggak sih? Jahat banget mereka-mereka itu kan. Dan yang aku nggak ngerti lagi keadaan kayak begini, si Kiming tuh nggak tahu ngilang kemana. Pas si Yiyao mau ngambil tasnya di danau yang dibuang sama teman-temannya, dia kayak mau tenggelam gitu, terus langsung ditangkap sama Sunsi. Sunsi kira Yiyao ini mau bunuh diri, padahal dia cuma kepleset terus mau jatuh. Di situ Sunsi ngenalin diri lagi ke Yiyao. Yiyao masih ingat namanya, Sunsi. Terus Sunsi senyumnya gemes. Yiyao mau pulang, terus Sunsi teriak, besok mau bolos sekolah nggak? Gitu kan? Bener aja dong, mereka besoknya bolos. Dari situ Yiyao merasa hidupnya jadi berarti lagi, karena ada Sunsi yang nemenin dia. Dia juga sempet nanya, kok Sunsi nggak ngejauhin Yiyao kayak teman-teman yang lain, padahal Sunsi kan udah tahu kalau Yiyao sakit. Terus Sunsi bilang kalau penyakit itu bukan kita yang mau kan, dan bukan karena kesalahan Yiyao juga. Si Sunsi pakai nanya pula ke Yiyao, apa Yiyao pernah berhubungan badan? Langsung dijawab lah sama Yiyao kalau dia tuh masih gadis, belum pernah kayak gitu. Lagi mereka duduk santai, Yiyao bilang kalau dia tuh nggak mau diganggu lagi sama Sunsi. Dia tuh nggak pantas dekat sama siapa-siapa karena Yiyao ini penyakitan. Tapi Sunsi nasehatin kalau Yiyao harus berani balas yang setimpal perbuatan mereka-mereka yang udah ngebully Yiyao. Yiyao kayak punya kekuatan baru. Besokannya Yiyao tuh diisengin sama temennya pakai permen karet yang ditempelin ke rambut. Dibalas dong sama Yiyao. Terus ada lagi nih, dia lagi jalan, terus ada anak laki-laki yang teriak ngatain Yiyao tuh penyakitan. Dilempar bola basket sama Sunsi. Untung gak kena mukanya tuh anak. Oh iya, ada satu lagi nih yang epic banget. Pas Yiyao lagi jalan di kantin, ada murid cowok yang papasan sama dia. Kayak ya dia tuh menghindar gitu, gak mau kesenggol. Tapi dia malah nabrak temennya yang lagi makan, sampai nampan makanan yang lagi dia bawa itu jatuh. Dan makanannya tuh ngenain baju si cowok itu. Nih cowok malah nyalahin Yiyao, bilang orang penyakitan tuh kalau jalan yang bener. Terus disuruh ganti rugi biaya laundry bajunya. Yiyao kesel dengernya. Dia pergi ninggalin kantin yang orang-orang ngira Yiyao tuh takut. Gak taunya dia ngambil selang terus balik lagi nyamperin cowok tadi sambil nyemprotin air ke cowok itu. Jadi basah semua sekantin-kantin. Tapi tiba-tiba Kiming datang. Dia gak suka sama tindakannya Yiyao. Kiming ngambil selang itu terus mau ditaruh lagi ke tempat semula. Gak taunya ada Sunsi yang jagain selang supaya gak copot dari keran. Di situ Kiming kesel terus bilang, apa Sunsi yang ngasut-ngasut supaya Yiyao bersikap frontal kayak gitu? Debat deh mereka. Saking Kiming kesel, Kiming mukul matanya Sunsi sampai bonyok. Tau gak? Malah Yiyao yang disalahin sama pihak sekolah. Tetep Sunsi ngebelain Yiyao di situ, depan guru sama teman-temannya. Kembarannya Sunsi cuma bisa ngeliatin doang. Terus Sunsi sama Yiyao lihat-lihatan sambil senyum-senyum. Tapi Sunsi tetap dihukum. Pas lagi dihukum, Sunsiang nyamperin, cuman bilang, kok lo udah punya pacar gak bilang-bilang gue? Enak kali ya punya saudara kembar begitu. Gak nyalahin. Udah tuh kan, sekolah itu ngadain study tour. Oh iya, sebelum mereka berangkat, Yiyao sempat ke klinik lagi. Klinik yang waktu itu dia ke gap sama Xiaomi. Dokter ngasih tahu cara dia bisa sembuh cuman di terapi laser 10 kali, biayanya 1.000 yuan. Yiyao bingung, terus nyamperin ibunya yang lagi pijet cowok. Yiyao minta uang, mintanya sih agak maksa. Ibunya pikir
Yeo cuman ngabis-ngabisin atau ngambur-ngamburin uang aja. Padahal itu untuk pengobatannya loh. Nah, balik lagi ya, pas mereka mau berangkat study tour, Yeo udah duduk nih di bus. Terus tiba-tiba dia keluar bus gitu. Entah mau ke kamar mandi atau mau ngapain, dia ditinggal sama rombongan busnya. Sebenarnya dia nggak apa-apa ditinggal. Yang jadi masalah, tas dia juga ketinggalan di bus itu. Tapi Sunsi ngajak Yeo bareng sama dia. Nyampe di museum, Kiming yang lagi jalan sama Sunxiang ngeliat Yeo lagi jalan bareng sama Sunsi. Muka Kiming kayak kesel karena lihat Sunsi makein jaket gitu ke Yeo sambil nanya kenapa Yeo nggak ikut ke kelompoknya dan nyuruh cepet gabung. Lah dijawab sama Sunsi, kok Kiming juga nggak ikut rombongan? Udah tuh ya. Kan ada simulasi gempa. Yeo lihat Kiming tuh megangin Sunxiang, ekspresinya tuh kelihatan banget ya kalau Yeo nih cemburu. Tapi cemburunya udah ketutup sama keberadaannya Sunsi. Pulang dari study tour, Yeo balik ke bisnya, terus meriksa dompet dalam tasnya itu. Ya bener aja uangnya diambil sama Xiaomi untuk beliin teman-teman sebesnya tuh jajanan. Yeo marah banget karena uang itu kan untuk berobat. Kalau nggak ada dia bingung lagi mau cari kemana. Saking marahnya, Yeo mukul-mukulin Xiaomi. Sebes heboh deh tuh di situ. Kiming datang buat ngelerai, tapi Kiming ngebelain Xiaomi tanpa dengar alasannya Yeo. Abis ngurusin Xiaomi, Kiming nyamperin Yeo nih, minta penjelasan tentang penyakitnya yang emang pengobatannya tuh butuh banyak uang. Sampai akhirnya dia bisa marah banget pas uangnya diambil. Kiming juga minta dijelasin kenapa Yeo bisa dapat penyakit kayak gitu. Yeo sedih karena Kiming pasti mikirnya Yeo ngelakuin apa yang ibunya lakuin kan. Padahal kan enggak tuh sama sekali. Yeo bilang deh, udah deh lo udah gak usah ngurusin hidup gue lagi. Dijawab tuh sama Kiming, tapi kan kita udah gede bareng-bareng. Di situ dipertegas sama Yeo. Bareng-bareng kayak Kiming sama Gu Sunxiang. Nah di part ini yang paling sedih sih. Yeo ngejelasin ke Kiming gini, Kiming, lo itu kan gak pernah ngerasain yang gue rasain. Lo itu gak pernah berusaha keras untuk ngedapetin apa yang lo mau. Sedangkan gue sekeras apapun usahanya, gue tetap gak bisa ngedapetin itu. Lo lahir di keluarga yang baik. Apa pernah lo gagal untuk ngedapetin juara-juara? Lo ada masalah, gue juga ada masalah. Tapi masalah kita tuh gak pernah sama. Kiming malah jawab yang bikin emosi pemirsa. Dia jawab, kalaupun lo lagi ada masalah, lo tetap gak boleh ngelakuin itu. Yeo ngejelasin lagi, emang apa yang dia perbuat? Lo cuman bisa ngelihat gue ngolesin salep ke mukanya Xiaomi kan? Tapi lo gak pernah tahu gimana mereka ngebully gue. Gue tuh ngiri sama lo. Orang tua lo sayang sama lo. Apa yang lo butuhin selalu dipenuhin sama mereka. Tapi kalau gue, mereka cuman lihat gue tuh cewek rendah diri, suka ngambur-ngamburin uang. Terus kita nih ada di masalah yang beda. Terus si Kiming bilang lagi, lo jangan lihat dari sisi buruknya aja. Kocak nih orang gak paham-paham. Iya tahu, tapi dia tuh harus gimana biar bisa jadi kayak Kiming yang hidupnya apa-apa serba ada, serba gampang. Sedih banget lihat Yeo, berat banget kayak hidupnya ya. Nah, kalian tahu nggak kenapa Yeo bisa ketularan penyakit itu padahal dia belum pernah berhubungan badan sama siapapun? Jadi pelanggan ibunya habis pijit, kan mandi tuh. Nah, kelar mandi pakai handuknya Yeo. Jadi kayaknya ketularan dari situ. Kasihan ya. Ibunya Yeo dipanggil ke sekolah karena berantemnya sama Xiaomi. Ibunya baru tahu kalau Yeo punya penyakit itu dan sempat nuduh Yeo yang enggak. Tapi pas Yeo bilang dia nggak tahu kenapa bisa ketularan, si ibu ngeh kalau Yeo ketularan dari handuk yang dipakai sama pelanggannya itu. Ibunya ngerasa bersalah banget, terus langsung bawa Yeo ke dokter. Dari situ Yeo kelihatan lebih percaya diri, soalnya dia udah ngejalanin itu tuh udah nggak sendirian lagi. Ibunya udah ngedampingin Yeo kan. Nah, pas si Yeo lagi jalan-jalan, dia lewat kayak terowongan, terus lihat Xiaomi habis dibully sama teman-teman di sekolah lamanya. Jadi Xiaomi ngajak orang-orang buat ngebully Yeo karena dia pun dibully sama teman-teman lamanya.
Xiaomi mohon-mohon sama Yiyao supaya dia nggak bilang siapa-siapa. Tapi swear ya, di sini Xiaomi jahat banget. Dia SMS Sunxiang yang seolah-olah itu Yiyao yang SMS. Isinya, Kiming nitipin sesuatu ke aku. Ya gitu deh intinya. Terus janjian di suatu tempat. Pas Sunxiang datang, dia ngerasa tempatnya kayak aneh gitu kan. Dan dia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Bener aja, dia dikejar sama segerombolan orang. Dia lari tuh sampai atas. Sunxiang mundur-mundur, jatuh ke bawah dan meninggal. Ya ampun, kasihan banget. Yiyao yang dituduh. Yiyao ngeyakinin Sunxi sama Kiming kalau bukan dia yang bunuh. Tapi nggak ada yang percaya. Kayaknya Yiyao udah hopeless banget ya di situ. Dia mau bunuh diri juga. Satu sekolahan tuh rame ngeliatin Yiyao. Ada yang ngebiarin aja, ada juga yang nyuruh Yiyao untuk jangan ngelakuin itu. Dan jahatnya lagi, Xiaomi juga nyebarin kabar kalau yang ngebully itu Yiyao, yang ngebully Xiaomi itu Yiyao kan. Sunxi dengar kabar Yiyao mau bunuh diri, begitu juga sama Kiming. Mereka langsung ke TKP dan bener aja, Yiyao lagi ngejelasin ke semua orang yang ada di situ kalau bukan dia yang bunuh Sunxiang. Dia juga ngingetin ke orang-orang di situ yang rata-rata pernah ngebully Yiyao, jahat banget. Mereka kira Yiyao cuma main-main, gak taunya beneran dong. Yiyao lari ke sungai terus tenggelam. Dikejar, ditolongin sama Sunxi. Kasian banget Sunxi kalau sampai Yiyao meninggal juga. Kembarannya meninggal, cewek yang dia suka juga mau bunuh diri. Tapi untung Yiyao bisa diselamatin. Nah, di situ diselidikin kasusnya Sunxiang dan ketahuan yang ngelakuin rencana itu si Xiaomi. Dia dapat hukuman yang berat. Sunxi pindah sekolah, Kiming pindah rumah. Kejadian itu tuh bener-bener jadi pelajaran banget untuk sekolah mereka. Sekolah menghimbau supaya nggak akan terulang lagi yang kayak begini. Pas Yiyao lagi duduk sendiri, dia ngerasa kesepian banget sih pasti ya. Dia keingetan Sunxi. Nggak taunya Sunxi lagi ada di seberang danau ngeliatin Yiyao. Nah, di situ udah kelar deh spoilernya. Ini film bener-bener rekomen banget untuk ditonton. Kalian mesti wajib kudu harus nonton versi lengkapnya. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Salah satunya tuh, kalau kalian pikir ngebully orang itu hal yang keren, itu salah banget. Ngebully orang cuman buat kalian kelihatan buruknya. So, thank you ya udah mau dengerin spoiler aku kali ini. Sehat-sehat selalu kalian. Bye.